Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Alhamdulillah. Kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu mari kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang diberikan kepada kita yang sedemikian banyak dan mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentu karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Selawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan semua pengikutnya termasuk kita yang tentu mengharapkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, alhamdulillah tanpa terasa kita sudah masuk di hari ke-18 dalam perjalanan kita menempuh ujian ya dalam bentuk saum berpuasa sebagaimana diperintahkan Allah bagi orang-orang yang beriman ya, agar kelak ketika kita lulus dalam ujian ini kita menjadi orang yang semakin bertakwa. Mudah-mudahan di sepanjang 18 hari ini kita beribadah, semua amal soleh kita baik yang wajib maupun yang sunnah diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, di hari ke-18 ini artinya kita sudah berada di ujung perjalanan fase kedua, 10 hari kedua dalam bulan suci Ramadan, yaitu fase maghfirah atau fase ampunan ya. Jadi tinggal dua hari untuk fase kedua ini. Dan oleh karena itu mari kita terus manfaatkan kesempatan untuk memperbanyak beristighfar ya. Memperbanyak istighfar. Mudah-mudahan dengan istighfar kita itu kita akan diterima, diampuni segala dosa-dosa kita. Karena seperti yang sering saya sampaikan dan juga tentu para penceramah lain menyampaikan bahwa dosa kita ini sebegitu banyak, karena pada hakikatnya ya, pada dasarnya manusia adalah makhluk yang mudah berbuat salah ya, mudah berbuat dosa, mudah berbuat khilaf. Maka oleh karena itu di fase kedua, fase ampunan ini yang tinggal 2 hari ini kita perbanyak membaca istighfar. Dan istighfar yang paling afdal di dalam bulan suci Ramadan ini ya adalah asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Perbanyak bacaan itu ya. Perbanyak bacaan itu. Mohon maaf teman-teman, ini ada tamu jadi mungkin ada noise ya. Ada noise. Nah, jadi teman-teman sekalian, bukan berarti setelah fase kedua berakhir kemudian kita tidak boleh beristighfar. Bahkan beristighfar itu kita lakukan sepanjang hidup kita. Sepanjang hidup kita, setiap saat ya, 24 jam ya, itu kita terus beristighfar ya. Karena kembali lagi bahwa kita ini makhluk yang paling banyak membuat dosa ya. Bahkan hanya karena kebaikan Allah lah dosa-dosa kita kemudian tidak diperlihatkan secara fisik ya. Sehingga kita tidak tahu, kita kelihatan, kita tidak bisa melihat dosa kita sendiri, kita tidak bisa melihat dosa orang lain secara fisik ya. Mungkin dalam hati bisa. Dalam arti tentu setiap orang akan ingat dan kemudian juga selalu merasa apa yang telah diperbuat dalam sepanjang hidupnya itu yang merupakan suatu dosa. Itu pasti ingat ya. Tetapi akumulasi itu jika kemudian diwujudkan dalam suatu eksistensi tertentu, bentuk tertentu, ya, mengerikan kalau misalnya Allah memperlihatkan. Ya. Jadi karena rasa sayang Allah kepada hambanya ini, dosa itu tidak diperlihatkan.
Maka oleh karena itu kemudian konsekuensinya mari kita terus selalu beristighfar. Bahwa di periode kedua ini adalah periode maghfirah, ini artinya peluang emas, kesempatan emas karena berada di bulan suci Ramadan, bulan yang paling mulia, bulan yang paling luar biasa, ya pendek kata paling luar biasa. Ya, jadi ketika kita beristighfar di bulan suci Ramadan ini, maka istighfar kita insya Allah istighfar yang kemudian dilipat gandakan ampunannya gitu ya. Jadi kalau dosa kita 10 misalnya gitu ya, tidak hanya 10 diampuni, bahkan kemudian dikonversi selebihnya adalah menjadi pahala-pahala begitu. Wallahu alam. Harapan kita seperti itu ya. Nah, teman-teman sekalian, selain itu kemudian kembali lagi ke persoalan bangsa dan negara kita ya. Hari-hari ini sudah mulai proses persidangan gugatan pemilu dan pilpres di MK. Maka tentu saya tetap mengingatkan kepada teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, terutama yang menginginkan adanya perubahan di negeri ini. Mudah-mudahan gugatan dari khususnya tim hukum 01 ya bisa berjuang dengan maksimal, kemudian bisa mempertahankan argumennya, dan kemudian para anggota hakim, majelis hakim itu dibukakan pintu hidayah sehingga melihat bahwa yang benar ya benar, ya, diterima kebenarannya, tidak dibantah ya dengan alasan ini itu ya, hanya karena mereka juga mendapatkan suatu order atau tekanan atau apapun itu, kemudian tidak melaksanakan tugasnya secara baik. Ya, mereka harus selalu ingat bahwa penegak hukum ya dalam hal ini adalah hakim itu, jika berbuat yang tidak adil maka kelak mereka akan dilemparkan ke neraka ya. Tinggal mereka percaya atau tidak, apakah mereka lebih menyukai jabatan, uang dan kekuasaan ya di dunia yang hanya sangat-sangat singkat. Mereka juga rata-rata umurnya di atas 50 saya kira ya, 50 60 begitu kalau melihat sosoknya ya. Tinggal berapa sisa usianya, dan kemudian bagaimana nasib mereka nanti di akhirat. Ya, kita hanya bisa berdoa ya. Dan mudah-mudahan bangsa ini ya mendapatkan satu pertolongan dari Allah ya melalui proses persidangan ini, sehingga pada akhirnya ya perubahan yang akan memenangkan dari gugatan ini, sehingga negara kita bisa berubah ya, tidak dalam kondisi yang mengenaskan selama 10 tahun terakhir ini ya, tercerai-berai ya kan, tatanan sosial yang kemudian jauh dari nilai-nilai Pancasila dan agama ya. Dan banyak yang mengatakan ini adalah bukan lagi bahaya laten komunisme, tetapi sudah bahaya nyata komunisme di depan mata. Dan kemudian lebih mengerikan karena komunisme kemudian juga dikombinasikan dengan liberalisme. Nah, ini musuh-musuh Islam yang luar biasa yang harus kita lawan. Baik teman-teman, mungkin hanya itu saja yang ingin saya sampaikan ya untuk mengisi hari ke-18 ini ya. Narasi-narasi saya tetap dalam rangka saya membuat jejak digital yang bisa dilihat setiap saat, paling tidak oleh saya, keluarga saya. Dan kemudian kalau bermanfaat bagi teman-teman sekalian, ini terus bisa dilihat kapanpun, meskipun saya sudah meninggal dunia. Dan mudah-mudahan ini dicatat oleh Allah sebagai suatu amal soleh ya, yang membantu saya, menolong saya, baik nanti di alam kubur maupun di yaumil hisab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kebenaran datang dari Allah. Bila saya dalam menyampaikan ada kekurangan kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.